Halo para peternak babi. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang genetika babi, yang mana wajib kita update kalau tidak merugi. Jadi di sini saya bercerita sedikit dulu. Jadi dulu pernah saya melihara babi jenis babi Batam ya. Karena badannya itu panjang, lalu kakinya tinggi, lalu perutnya kecil. Nah, babi itu saya beli waktu umur sekitar sudah hampir 5 masuk 4 atau 5 bulan. Kemudian saya pelihara sampai memasuki 8 atau 9 bulan, tidak ada perkembangan. Lalu saya konsultasi dengan dokter. Lalu dokter menyarankan saya untuk menjual induk ternak babi tersebut. Kemudian saya beli lagi indukan babi yang bagus-bagus ya. Seperti di video yang kedua di channel ini, Anda lihat itu video. Ada 3 indukan. Namun selalu mengalami gangguan karena saya sering memberikan pakan lokal. Namun di balik itu juga ketiga indukan babi ini saya membutuhkan waktu hampir 9 bulan untuk memasuki umur bobot 80 sampai 90 ya. Itu hampir 9 bulan ya. Dia sangat berbeda sekali dengan indukan babi yang saya pelihara ini, yang sekarang ini. Ini 6 bulan dengan kondisinya seperti ini. Jadi dia sangat berbeda jauh sekali. Kemudian setelah itu saya juga melihara lagi anakan babi yang ketiga. Itu juga saya mencapai bobot untuk 100 kilo itu hampir 1 tahun lebih. Nah, dan pernah sudah saya jual juga indukan babi tersebut. Nah, jadi babi lokal itu memang dia mengalami perkembangan yang lambat ya. Dengan induk babi yang saya pelihara sekarang ini mengalami perbedaan yang cukup signifikan, sekitar sampai 3 sampai 4 bulan ya, 3 sampai 4 bulan. Karena babi yang dengan bobot yang sekarang yang saya pelihara ini, kalau 6 bulan ini ya, 6 bulan ya, karena lahir bulan Februari tanggal 14, sekarang tanggal 14 Agustus, jadi sudah 6 bulan. Tapi kalau untuk babi yang dulu itu hampir 7 atau 8 bulan ya, 8-9 bulan nih untuk mencapai bobot seperti ini. Jadi berbeda sekali ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata genetika babi itu wajib kita update ya. Karena kita akan mengalami 2 kerugian, yaitu satu kerugiannya di berat ya, atau bobot badan, dan yang kedua sistem reproduksi. Untuk bobot badan, kendala di bobot badan itu bukan hanya di indukan babi tersebut yang kita pelihara, tapi anaknya juga ikut mengalami resikonya ya teman-teman. Karena saya melihat, saya amati setelah 7 tahun saya belajar itu, ternyata indukan babi yang lokal itu dia memiliki kekurangan bobot. Yang pertama di bobot induknya ya. Induknya itu butuh waktu sampai 1 tahun lebih untuk mencapai bobot 100 ya, 100 kilo. Nah, kalau ya syukur-syukur cepat itu 11 atau 12 bulan, tapi biasanya 1 tahun lebih ya. Sedangkan untuk yang genetika itu bisa 5 bulan ya. Sedangkan yang saya pelihara sekarang ini F1 ya, itu saya kawinkan F4 dengan babi lokal ya, maka melahirkan F1. Nah, ini saya menghabiskan waktu 6 bulan untuk mendapat bobot ini. Nah, ini baru F1. Kalau dia sampai F4 itu berarti dia sudah mengalami perkembangan yang lebih cepat lagi. Jadi selain bobot induknya, juga bobot anaknya ya teman-teman. Bobot anak juga mengalami kerugian, yaitu contohnya ketika indukan babi ini saya pelihara waktu umur 2 bulan. Itu saya beli waktu umur 2 bulan itu harganya 3.500.000, tapi bobotnya beda jauh sekali dengan indukan anak babi yang saya miliki ya. Ya, saya miliki itu 3 bulan, tapi bobotnya terlihat sangat berbeda jauh sekali. Nah, jadi inilah yang menjadi kondisi atau kendala yang kita hadapi teman-teman.
Jadi teman-teman harus berani untuk mengupdate agar mendapat bobot indukan yang baik dan juga bobot anakan yang babi yang baik. Jadi kita akan mengalami dua kendala itu. Jadi kendala-kendala ini saya sudah alami selama 7 tahun. Dari perkembangan bobotnya itu sangat terlambat. Yang kedua terkait dengan sistem reproduksi. Untuk sistem reproduksi, ternak babi lokal itu mengalami kendala, yaitu di ketika masuk perkawinan yang ketiga dan perkawinan yang keempat. Jadi saya memiliki dua indukan yang cuma satu pejantan. Indukan babi saya yang hitam ini umurnya itu sudah memasuki 3 tahun. Kayaknya sudah 3 tahun pas, karena saya beri pada 1 bulan Juli 3 tahun yang lalu. Dan indukan babi yang pejantan itu juga umurnya 3 tahun, sudah 3 tahun 1 bulan dan sekarang ini. Sedangkan indukan itu pejantan, sedangkan yang babi yang betina yang blasteran ini, yang hitam putih ini umurnya 2 tahun lebih ya. Ini ketika memasuki perkawinan yang ketiga, indukan babi yang hitam yang blasteran ini, dia mengalami keterlambatan di melahirkan, yaitu sampai 121 hari. Padahal pakannya bagus-bagus ya teman-teman. Jadi saya membutuhkan waktu 121 hari untuk dia bisa lahir. Itu pun saya harus suntikan obat terangsangnya ya, sehingga dia bisa lahir anaknya. Dan anaknya lahir 7 ekor. Biasanya kalau kawin ketiga itu sudah belasan ekor ya, karena saya biasa alam itu 12, 14. Ini sudah kawin yang ketiga, lahirnya cuma 7 ekor. Sesudah itu mati semua, sisa 1 ekor saja yang sekarang ini. Jadi sangat memprihatinkan teman-teman. Maka saya mengharapkan teman-teman itu wajib update genetika babi biar teman-teman tidak rugi. Yang berikut, indukan babi yang satu lagi, yang betina ini, yang betina panjang ini, ketika memasuki perkawinan yang keempat itu, ketika saya kawinkan dia gagal bunting ya, dia tidak mau bunting lagi. Pada saat bulannya dia harus lahir, perutnya tetap kecil seperti itu. Ternyata perkawinannya juga dia mengalami kendala, yaitu gangguan reproduksi tadi. Yang berikut untuk pejantannya ini ketika memasuki umur ketiga tahun ini, dia sudah mengawinkan juga, badannya sudah berat dan selalu salah-salah ya. Ketika dia mau kawin itu dia sudah tidak berhasil lagi. Ketika dia kawin di babi betina ini tidak berhasil lagi teman-teman. Jadi itulah kerugiannya.